Puji Tuhan, Shalom, selamat siang. Ya, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Dan memang ibadah hari ini sesuai dengan apa yang kami sudah umumkan. Kita akan mulai 10.30 dan kurang lebih 5 menit lagi akan masuk pada jam 10.30 dan tetapi kita mulaikan saja. Dan kita akan buka dalam doa, namun sebelumnya kita angkat pujian doa yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Secara selanjutnya saya serahkan kepada
Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, bahkan Raja di atas segala raja yang patut kami sembah baik siang maupun malam. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan kalau sampai pada jam dan detik ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul beribadah kepada Engkau. Ini satu tanda Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu untuk membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami mau datang memuji, memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang jadi penolong di dalam setiap kehidupan kami. Saat siang hari ini Tuhan, Engkau lihat kami sidang jemaat yang ada. Kami mau beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami minta suci kuduskan kami semua dan layakan kami, untuk kami boleh menjamah pekerjaan-Mu pada saat siang hari ini. Dan layakan kami semua ya Tuhan. Kami mohon pengudusan boleh terjadi bagi kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan setiap mereka akan mengambil bagian di dalam acara ini, baik pemimpin pujian, ya singer, pemain musik, sampai pada pemberitaan firman Allah. Biarlah mereka semua boleh tinggal di dalam urapan Allah, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga apabila kami datang dengan berbagai macam masalah pergumulan dalam hidup kami, lewat kami beribadah, kami dengar firman-Mu, kami boleh membawa satu kekuatan dan jawaban daripada Engkau. Kami boleh merasakan bahwa hidup di dalam Engkau ada sesuatu pertolongan yang luar biasa bagi kami. Bapa, terima kasih. Kami ingin berdoa ya Bapa buat saudara-saudara kami, sidang Jumat yang mungkin masih dalam perjalanan mereka. Tibakan mereka dengan selamat, dan kami boleh sama-sama memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu iblis tidak senang dengan kami beribadah kepada-Mu. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mentengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa bergerak dan menciptakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami siang hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka dalam doa. Saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Masuk di Gerbangnya. Hari
hamba Tuhan, kita menyatakan segala pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Kita akan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. memberikan kesempatan kepada seluruh kaum ibu dan kaum bapak untuk memuji besar nama Tuhan di sini. Kita akan satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Dia
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari kaum ibu dan kaum bapak yang ada. Saat ini saya akan memberikan satu ruangan kesaksian. Barang siapa yang ingin bersaksi, saya berikan kesempatan. Kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Saya bersyukur kepada Tuhan ya saudara. Kalau 2 minggu yang lalu juga saya nggak hadir ya, saya mohon maaf karena ada satu dan lain hal. Tapi saya percaya berkat Tuhan semua ada dalam kehidupan kita. Dan saya juga berterima kasih ya buat semua sidang jemaat, teman-teman yang ada yang menyampaikan doa dan ucapan selamat ulang tahun ya bagi saya. Sebenarnya sudah tua ya saudara, tidak perlu juga menyampaikan hal ini. Saya bersyukur biar Tuhan yang membalas segala doa-doa saudara. Dan
di dalam Tuhan tambahkan umur setahun buat saya ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, dan saya minta kepada Tuhan di umur yang bukan muda lagi ya saudara, 65 tahun saudara. Jadi saya mohon kepada Tuhan, biar Tuhan tetap berikan semangat bagi saya ya di dalam mengiring Tuhan, walaupun kadang-kadang banyak tantangannya saudara. Ya, masalah pergumulan hidup tidak akan pernah habis dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tapi kita yakin aja kalau kita tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan yang ambil alih segala masalah kita. Dan saya juga percaya kalau sudah tua begini ya, kadang sakit, kadang enggak ya saudara. Saya juga nggak bisa bilang ya sehat aja terus, enggak juga sih. Kadang ada juga sakit, kadang ada. Jadi ya begitulah namanya sudah tua. Jadi saya bersyukur aja, mengalir aja ya apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan, yaitu yang saya syukuri ya kepada Tuhan ya. Dan tetap saya berdoa juga buat seluruh sidang jemaat yang ada, supaya kita tetap bersatu ya, mendukung satu dengan yang lain, dan biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan di tengah-tengah hidup kita. Saya rindu dan kerinduan saya yang paling dalam, saya boleh setia sampai langkah yang terakhir saudara. Ini yang menjadi kesaksian saya. Biar Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kesaksian dari Ibu Sepuh, dan selamat ulang tahun untuk Ibu Sepuh. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil menunggu korban persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Bersyukur kepadamu Tuhan lewat berkat, kekuatan maupun kesehatan yang kami miliki. Terlebih kami boleh berkumpul, berhimpun di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu merupakan Tuhan kekuatan iman yang memberikan penghiburan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan,
bagi setiap pemberian korban persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan mengembalikan berkat-berkat yang baru, berkat jasmani, terlebih-lebih berkat rohani Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Biarlah apa yang kami sudah persembahkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita mempersiapkan hati, pikiran, kehidupan kita untuk kita berikan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh hambanya. Dan saat ini kita akan satu pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya undang jemaat untuk akan bantu bangkit berdiri. Ku menang
Kita satu dalam doa. Bapa Sorgani, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Kepala gereja kami, Raja di atas segala raja, pusat kesaksian kami. Pada pertengahan ibadah kami pada saat ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih selalu kepada Tuhan, karena selalu kami rasakan berkat pertolongan, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini. Sudah tentu satu tujuan kami rindu datang memuji membesarkan nama-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami datang menyembah untuk persembahkan hidup kami menjadi korban yang hidup dan kudus buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dan Tuhan, kalau ada Tuhan kuasa kegelapan yang mengganggu dengan jalannya ibadah kami pertengahan ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusir kuasa kegelapan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja tanpa keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa di Terima kasih Tuhan, kami tetap serahkan hidup kami di tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih seluruh acara kami pada saat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kalau kami diberikan kesempatan, kepercayaan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, sudah tentu kami mengucap syukur kepada Ibu Gembala dan keluarga. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Karena waktu berjalan terus, mari kita baca bersama-sama dalam kitab terjemahan lama, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-44. Yesaya 44 ayat 1 sampai 4. Untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Yesaya 44 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. 3, 2, 1. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Ayat 4. Maka akan mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon kadarosa di tepi sungai. Terima kasih, silakan duduk. Adapun kebenaran firman Allah ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, salah satu nabi besar yang dipercayakan oleh Allah untuk bernubuat kepada umat Israel pada waktu itu. Dan saudara-saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat 1. Tetapi sekarang hai Yakub, dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Saudara-saudara sekalian, kita tahu semua bagaimana umat Israel atau bangsa pilihan Allah. Dikatakan dalam Amos 3 ayatnya yang kedua, bahwa hanya bangsa Israel yang dikenal oleh Allah di seluruh muka bumi ini. Coba baca saudara sekalian. Amos 3 ayat yang kedua, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Terima kasih. Jadi saudara-saudara sekalian, hanya umat Israel yang Allah kenal di
seluruh muka bumi ini. Bahkan dikatakan menjadi pengantar Tuhan. Yeremia 2 ayatnya yang kedua. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bagaimana perjalanan umat Israel itu, di mana mereka dari Mesir, dari tangan perbudakan, Tuhan keluarkan dengan tangan kuasa Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada umat Israel ini, bahkan dikatakan di dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-13, bahwa dengan kasih setia Allah menuntun umat Israel perlahan-lahan. Saudara-saudara sekalian, karena kasih Tuhan kepada mereka, dikatakan di dalam Keluaran 19 ayat 4, mereka didukung di atas serasa di atas sayap burung Raja Wali. Coba saudara sekalian kita baca Keluaran 19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada. Jadi saudara-saudara sekalian, semua itu dijanjikan oleh Allah dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Bahkan ayatnya yang kelima dalam Keluaran 19 dikatakan oleh Tuhan, dan saat itu sudah diperingatkan oleh Tuhan, bahwa apabila mereka sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukan perintah-perintah dari Tuhan, maka mereka akan menjadi umat atau harta kesayangan daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca ayatnya yang kelima dalam Keluaran 19. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh. Amin. Jadi saudara-saudara sekalian, janji Allah kepada umat Israel bahwa mereka akan menjadi harta kesayangan oleh Allah. Saudara, kita bisa bayangkan kalau menjadi harta kesayangan, saudara-saudara sekalian. Tetapi kalau mereka mengikuti segala perjanjian, mengikuti berpegang pada apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, janji itu mereka akan nikmati kalau mereka melakukan apa kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan umat Israel. Dan saudara-saudara sekalian, kita tahu perjalanan umat Israel dikatakan akan menjadi contoh, akan menjadi gambaran buat saudara dan saya. Apabila kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan merasakan. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya bagaimana perjalanan umat Israel menjadi gambaran, menjadi contoh buat orang akhir zaman ini, kata firman Tuhan. Jadi apa yang dilakukan umat Israel, apa yang dijalani oleh umat Israel, meskipun mereka sudah merasakan keajaiban Allah, mujizat Allah di dalam setiap kehidupan mereka, tapi apakah mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka? Saudara-saudara sekalian, contoh salah satu dalam kebenaran firman Allah bagaimana perjalanan umat Israel itu. Mereka sudah melihat mujizat Allah, mereka sudah merasakan pembelaan Allah, tapi itu mereka tetap keras tengguh. Mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap kehidupan mereka. Demikian juga saudara sekalian, kalau ini dikatakan menjadi gambaran, menjadi contoh buat saudara dan saya, karena kita ini hidup di akhir zaman. 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan akan menjadi contoh di dalam kehidupan saudara dan saya yang hidup di akhir zaman.
Saudara-saudara sekalian, kita semua yang sudah dipanggil oleh Allah, kita semua sudah dipilih oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kemuncak Golgota, sehingga kita dibebaskan daripada hukum dosa dan maut. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada kita semua, jangan sia-siakan panggilan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi biarlah saudara-saudara sekalian, kita berpegang pada pengajaran apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, agar supaya kita kuat, iman kita tetap teguh menghadapi tantangan apapun yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, kembali apa yang dilakukan umat Israel sehingga Allah membenci mereka, sehingga mereka tidak tembus pada tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, janji Allah setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dijanjikan untuk mendapatkan tanah Kanaan yang penuh dengan air madu dan susu. Mereka tidak akan berkekurangan, tetapi Allah selalu pelihara mereka. Dan apakah mereka melakukannya? Melainkan mereka melakukan apa yang menjadi kebencian daripada Allah, yaitu keempat perkara. Menyembah berhala, mereka lakukan. Perzinahan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka gagal menempati, gagal menuju ke tanah Kanaan yang sudah disediakan oleh Allah. Kecuali Yosua dan Kaleb dan generasi muda 20 tahun ke bawah yang tembus ke tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini menjadi contoh buat saudara dan saya, agar supaya perjalanan iman kita menuju ke tanah Kanaan yang semawi yang Tuhan sudah janjikan akan kita peroleh. Tapi bukan saudara sekalian segampang itu, karena perjalanan iman kita harus kita hadapi dengan tantangan dan tantangan dan tantangan. Kalau kita tidak berpegang pada pengajaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, kita pasti akan gagal. Ingat saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah menjadi orang terpilih, kita sudah dipanggil oleh Allah. Firman Tuhan berkata bahwa yang menentukan dunia ini adalah orang yang terpilih. Matius 24 ayat 22. Saudara-saudara sekalian, berarti kita yang menentukan, sehingga dipersingkat waktu agar supaya kita selamat. Tapi harus berjuang, bukan enak-enak. Saudara sekalian, dapat tantangan mundur, tinggalkan Tuhan. Saudara sekalian, kita tahu bahwa 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 berkata, biarlah kita tetap teguh, jangan goyah, karena jeripayah kita tidak akan menjadi sia-sia. Coba baca 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, ulangi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah ingatkan kepada kita, berdirilah teguh, jangan goyah. Tetapi biarlah kita selalu bersatu, bersekutu kepada Tuhan, sehingga jeripayah kita tidak akan menjadi sia-sia. Percuma dong saudara-saudara sekalian, kita datang jauh-jauh beribadah, tapi akhirnya kita tidak setia, kita tidak selamat. Bukankah itu menjadi sia-sia? Tuhan tidak mau kalau
panggilan Allah dalam kehidupan kita, pilihan Allah dalam kehidupan kita menjadi sia-sia. Pengorbanan kita menjadi sia-sia. Itu sebabnya pertahankanlah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah iman percaya kita semakin kuat, semakin kokoh menghadapi dunia akhir zaman ini. Karena tidak sedikit tantangan yang kita hadapi. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ada pengharapan yang luar biasa. Saudara sekalian, agar supaya kita merasakan keajaiban, mujizat Allah dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya semua kita yang ada selalu merasakan keajaiban Allah, selalu merasakan mujizat Allah dalam setiap kehidupan kita. Kalau sampai saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih boleh hidup, bergerak, serta bernafas. Ini semua karena kebaikan Allah. Allah teramat sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Apakah balasan kita kepadanya? Dia sudah merelakan anaknya untuk berkorban agar supaya kita diselamatkan. Kalau Tuhan boleh izinkan kita menginjak di tahun 2022 ini adalah satu kemurahan Allah yang luar biasa yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Selain Allah hanya minta kepada kita agar kita serahkan hidup kita di dalam tangannya, menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itu sebabnya janganlah kita berbuat perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah, seperti umat Israel. Meskipun mereka, saudara sekalian, sudah merasakan bagaimana pembelaan Allah dalam kehidupan mereka. Satu bukti, 40 tahun mereka berputar-putar di padang belantara. Sepatu, sendal mereka tidak pernah rusak. Apakah itu bukan keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada mereka? Tetapi mereka tetap mengingat yang di Mesir, saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya di dalam kehidupan saudara dan saya, kita juga selalu merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sempurna yang selalu menaungi setiap kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan, saudara sekalian. Tapi biarlah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita pegang teguh-teguh. Jangan biarkan saudara-saudara sekalian dilepaskan begitu aja dan kita meninggalkan Tuhan. Akhirnya perjuangan kita, perjalanan kita akan menjadi sia-sia dan kita tidak tembus tanah Kanaan yang semalu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita kan sekarang dikatakan Israel rohani. Jadi saudara sekalian, apa yang sudah dibuat oleh Israel akan kita hadapi juga. Dan itu adalah pilihan yang Tuhan berikan kepada kita, mau ikut Tuhan atau ikut dunia ini. Dua-dua kekal, neraka dan surga kekal. Jadi saudara sekalian, Tuhan tidak pernah memaksa orang. Tuhan Yesus memberi kebebasan kepada kita. Kita mau pilih yang mana. Jadi saudara sekalian, percaya kepada Tuhan itu bukan gampang. Untuk menuju kepada kebenaran hidup kita ini bukan hanya terjadi semalam. Tidak segampang itu, tapi kita harus bayar harga. Kita memang belum sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna yang akan menyempurnakan kita. Itu sebabnya berilah hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, dengan kerelaan. Maka kita akan merasakan dan kita akan melihat bagaimana pembelaan Allah dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita yang sudah merasakan, kita yang dipanggil oleh Allah, kita yang dipilih oleh Allah, pertahankanlah itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, itulah ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Katakan, beginilah firman Tuhan
engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesurun yang telah Kupilih. Jadi saudara-saudara sekalian, ada pilihan-pilihan Allah ya. Panggilan Allah secara pribadi dalam firman Tuhan. Yakub dipilih oleh Allah sejak dalam kandungan, itu firman Tuhan. Yeremia juga, Yeremia 1 ayat 5, sejak dari kandungan Allah sudah pilih Yeremia untuk dipakai untuk bernubuat kepada bangsa Israel. Dan Rasul Paulus, sejak dalam kandungan dia sudah dipilih oleh Allah. Tetapi saudara-saudara sekalian harus melalui proses. Tapi baca dulu saudara-saudara sekalian Galatia 1 ayat 14 kalau tidak salah. Galatia 1 ayat 14 bagaimana Rasul Paulus dipilih oleh Allah. Galatia 1 ayat 14 mulai. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju. Ayat 16. Ayat 15 mulai. Iya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Terima kasih. Jadi saudara sekalian, bagaimana Rasul Paulus sejak dari kandungan ibunya dia sudah dipilih oleh Allah, tetapi melalui proses. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 9 bagaimana perjalanan Rasul Paulus, dia membunuh setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi proses yang tidak mudah. Di saat itulah Tuhan panggil dia dan pakai dia. Tapi dia tahu sejak dari kandungan dia sudah dipilih oleh Allah. Tetapi saudara sekalian, apa yang dia lakukan sehingga dia berkata orang yang paling berdosa adalah Rasul Paulus. Tetapi kalau hidup di dalam Tuhan secara manusia sudah tentu kita melihat dia pembunuh, dia sadis, tetapi Tuhan pakai dia. Karena kita hanya melihat ukuran manusia, tapi ukuran Allah belum tentu. Saudara-saudara sekalian, setiap kali pada waktu perjalanannya menuju ke Damsyik untuk meminta surat kuasa supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dia jumpai, dia akan bunuh. Tetapi disitulah Allah berkuasa memanggil dia dan dia bertobat. Dan dia dipilih oleh Allah untuk memberitakan firman Allah kepada orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi karena firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, biasanya kita kalau melihat orang yang paling berdosa, kita tidak suka ya. Kita sok suci, tapi bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak suka dosa, tapi Dia mencintai orang berdosa. Asalkan dia mau bertobat, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menerima. Tuhan tidak menolak kata firman Tuhan. Asalkan serahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya biarlah kita juga menjadi orang yang terpilih, yang tahu persis bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita hanya hidup dengan kemurahan, bukan dengan kekuatan kita boleh masuk dalam rencananya. Efesus 2 ayat 8 berkata, itu semua bukan pekerjaan kamu,
tetapi kasih karunia Allah. Jadi kita hanya hidup dengan kasih karunia Allah, tidak lebih. Kalau kita ikuti kebenaran firman Allah, betapa luar biasanya yang kita hadapi, yang kita alami. Meskipun kita dihadapi di dalam dunia ini dengan tantangan yang besar, tantangan yang luar biasa, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu menaungi, melindungi setiap kehidupan kita yang berserah kepadanya. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memanggil dengan cara sendiri dalam kehidupan kita, sehingga sampai kita menjadi yang terpilih. Dan juga saudara-saudara sekalian, ayatnya berikut, ayatnya yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi saudara-saudara sekalian, ada jaminan kebenaran firman Allah. Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Saudara-saudara sekalian, dalam kebenaran firman Allah ini, tanah adalah berbicara saudara dan saya. Berdasarkan kebenaran firman Allah di dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-20, bukan Yoel Tingon ya, Nabi Yoel. Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Minta tolong baca. Ayat yang ke-21. Janganlah takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi saudara-saudara sekalian, dikatakan janganlah takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi saudara-saudara sekalian, tanah berbicara adalah pribadi saudara dan saya. Tuhan akan mencurahkan air kepada tanah yang haus. Jadi saudara sekalian, kita dijamin oleh firman Tuhan, dijamin oleh Allah melalui ayat ini, dan mencurahkan hujan ke atas tanah yang kering. Jadi kalau kita haus kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bacalah kebenaran firman Tuhan, karena hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubah sikap hati kita. Hanya kebenaran firman Tuhan yang akan menentukan kehidupan kita. Kita sudah tadi menaikkan pujian kepada Tuhan. Hanya perkataan Tuhan yang menentukan kita. Hanya kuasa Tuhan yang menentukan kita. Bukan kita yang menentukan diri kita sendiri, tapi Tuhanlah yang akan menentukan setiap jejak hidup kita, setiap langkah kita. Kalau kita beri Tuhan yang atur, pasti kita akan merasa sukacita, damai sejahtera ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini ayatnya yang ketiga berbicara janji Allah. Bagaimana Allah selalu pelihara orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup mengubah segala keadaan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang tidak ada menjadi ada. Mustahil bagi manusia, tapi di dalam Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Karena emas dan perak Tuhan yang punya, langit dan bumi dan segala isinya Allah yang menciptakannya. Artinya kita selalu dipelihara oleh Allah. Apapun yang kita hadapi, kita jangan bersungut-sungut, kita jangan mengeluh, tapi mengucap syukurlah kepada Tuhan apapun yang kita hadapi.
Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu pelihara dalam setiap kehidupan kita. Allah yang menyediakan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita, asalkan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah berkat yang Tuhan janjikan kepada umat yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya, agar supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Jangan saudara-saudara sekalian, firman Allah itu hanya lewat berlalu saya begitu saja. Jangan sampai firman Allah masuk telinga kiri keluar telinga kanan, atau masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Akhirnya tidak tinggal di dalam hati kita. Tapi taruhlah firman Tuhan di dalam setiap hidup kita, di hati kita, agar supaya apa kata Tuhan, kita tidak berdosa kepadanya. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kita perlu diterangi oleh firman Tuhan. Kita perlu hidup kita diisi dengan firman Tuhan, diajar dengan firman Tuhan. Karena itulah tujuan kita untuk beribadah, yaitu kita datang kepada Tuhan agar supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan jauh kepada Tuhan. Kalau kita sudah jauh kepada Tuhan, kita akan merasa kering, kita akan merasa haus, tapi kita tidak tahu kita mau kemana. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, selalu Tuhan buka jalan. Tuhan selalu menerima setiap kehidupan kita, asalkan kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ayatnya yang keempat, saudara-saudara sekalian, di dalam Yesaya 44 ini dikatakan, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Saudara-saudara sekalian, kalau Allah sudah memilih kita, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1 ayatnya yang ketiga, minta tolong baca. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara-saudara sekalian, apa saja yang diperbuat akan berhasil kalau kita hidup di tepi sungai. Jadi saudara-saudara sekalian, artinya ada aliran air yang selalu membasahi hidup kita, sehingga kita berbuah-buah. Karena itulah Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kita, kita harus berbuah. Saudara-saudara sekalian, apa saja yang dilakukan akan berhasil. Jadi apa yang kita minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan jawab, pasti akan berhasil, asalkan kita berserah kepada Tuhan. Dan kalau ayatnya yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah dan buah kamu tetap. Minta baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita boleh masuk dalam rencana Allah, berarti bukan kita yang memilih kita, tetapi Allah yang memilih kita. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi mengeluarkan buah. Dan buah itu harus tetap, bukan bermusim. Saudara-saudara sekalian, karena ada yang buah bermusim, ada yang tetap. Jadi saudara sekalian, Allah hanya minta kepada kita,
Tuhan Yesus minta kepada kita agar supaya kita mengeluarkan buah atau menghasilkan buah yang tetap sampai langkah yang terakhir sudah tentu. Karena barang siapa yang bertekun sampai langkah yang terakhir, dialah yang akan diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, Matius 24 ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Terima kasih. Jadi saudara sekalian, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat, dan orang yang setia sampai langkah yang terakhir akan selamat. Itu sebabnya pertahankanlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Semua kita yang ada, Tuhan sudah berikan karunia-karunia kepada kita. Anugerah-anugerah yang langsung dari Tuhan. Biarlah kita pegang teguh-teguh. Jangan biarkan dirampas oleh kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan saat ini bekerja keras untuk mempengaruhi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar supaya jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu menopang kita. Tatkala kita dalam kesesatan, Tuhan yang bertindak, bukan kita. Kalau kita yang bertindak, kita akan salah. Tapi kalau Tuhan yang bertindak untuk kehidupan saudara dan saya, pasti akan berhasil. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8, Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. amin. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak percuma kalau kita beribadah kepada Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada jaminan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan saudara sekalian kita jauhi segala takut, dongeng nenek-nenek. Jadi nggak boleh ya saudara-saudara sekalian. Dikatakan dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat. Jadi saudara-saudara sekalian, kita dijamin oleh kebenaran firman Tuhan, terdidik, terlatih melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ayatnya yang ke-8 katakan, latihan badan terbatas, tapi ibadah itu tidak ada batasnya, karena ada janji yang sekarang ini dan janji yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Kalau janji ini saudara sekalian untuk membimbing kita, untuk membimbing kita, agar supaya kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita akan merasakan janji yang dijanjikan Allah itu kehidupan yang kekal. Jadi ada janji yang sekarang ini, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, dan janji yang akan datang, yaitu kita akan peroleh kehidupan yang kekal itu, asalkan kita setia beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, tetaplah setia kepadanya. Terima kasih, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang kami bawakan jauh lebih dari sempurna, tapi biarlah Allah yang akan menyempurnakan itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terima kasih, kami serahkan kepada hamba-Nya.
puji Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mengingatkan kita kepada janji Tuhan bagi umat Israel, dan tentu janji itu akan datang kepada kita yang bukan keturunan Israel, tetapi secara rohani kita menerima janji daripada Tuhan. Baik, kita akan mau berdoa dan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat ujian doa yang mengatakan Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami, mengingatkan akan janji setia-Mu akan memelihara bangsa umat ini tumbuh. Maka itu kami imani Tuhan sebagai orang-orang pilihan-Mu di akhir zaman ini. Walaupun begitu banyak tantangan cobaan yang merintangi, tetapi Engkau Allah yang akan memelihara menghidupi kehidupan kami. Di dalam janji-Mu Tuhan, kami akan tetap kuat. Kami akan mengalami kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang selalu menyediakan segala sesuatu bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membalas berkat atas Tuhan pelayanan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi makanan rohani bagi tubuh rohani kami Tuhan, agar iman kami selalu kuat. Iman kami Tuhan semakin bertumbuh sempurna di dalam Engkau. Kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu. Diberkati Tuhan setiap pelayanan, pergumulan, bahkan Tuhan kaum keluarganya. Engkau tetap menjaga dan menyertai. Dan saat ini kami rindu untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sucikan, kuduskan, layakanlah hidup kami Tuhan. Ampunilah dalam segala dosa, perbuatan-perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu.
tetapi baharulah jiwa kami. Bangkitkanlah roh kami ya Tuhan, agar kami boleh layak menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, mengganggu dengan berbagai cara, mengintimidasi hati pikiran kami tolakkan segala pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan iblis Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, Kau tinggalkan perhimpunan kami, pagari dengan pasukan malaikat surgawi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian, Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama dengan bersungguh-sungguh katakan Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama sambungkan rohmu ya Tuhan. Jamalah kami ya Allah, urapilah kami ya Tuhan, diberi risik Anda wala ini terada risik
I believe cry the Lord, I seek and the living cry the Lord, I seek and the living cry the Lord, I seek and the living cry the Lord. Hallelujah. Rebidik cry the music, I believe and the they living under the hallelujah. Percaya di
Kita angkat pujian, haleluya. Sujud di altar. Haleluya. Sujud di altarnya, rumah hidupku, ku terima anugerahnya, ampun itu dan bebaskanku. Terima kasih Tuhan, kami boleh dihiburkan dengan Roh-Mu pada saat hari ini. Suara Roh-Mu Tuhan lewat karunia nubuatan, bahkan kebenaran firman-Mu yang boleh hadir dalam hidup kami. Biarlah semuanya itu menjadi bekal di dalam hidup kami, yang selalu menghantarkan kami Tuhan kepada berkat dan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami tetap serahkan kehidupan kami, bahkan sidang jemaat-Mu dalam segala aktivitas rencana mereka di hari-hari depan. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai. Biarlah pada saat ini kami beribadah, kuasa di dalam ibadah boleh bekerja dalam hidup kami, sehingga ketika kami pulang nanti Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Kami boleh menerima kesembuhan bagi kami yang sakit, bahkan kami yang lemah menerima kekuatan baru. Kami yang susah hati akan dihiburkan. Kami yang tertutup jalan, Engkaulah Allah yang akan membuka jalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan pemerintahan di dalamnya. Engkau memberkati mereka. Berikanlah roh persatuan, berikanlah roh kebijaksanaan kepada mereka, agar pemerintah boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Berkatilah bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri pada kami pada saat hari ini. Kiranya Engkau sempurnakanlah, dengarkanlah setiap doa dan permohonan kami, dan Engkau Allah yang menjadi jawaban atas setiap permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal diam di hati kita dan memberkati dan menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Baik, ibadah kita sudah selesai, dan mohon maaf mungkin ada sedikit gangguan dari fokus kami karena ada error sedikit bentuknya, tapi tidak mengapa, ibadah kita tetap berjalan dengan baik. Saya percaya ketika kita beribadah dengan penuh kesungguh-sungguhan, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan tetap ada, hadir melayani kita. Dan pada saat ini kita akan memberikan ekstra kolektor. Sambil menunggu, kita angkat pujian yang mengatakan Allah itu baik. Itu baik, cukup baik bagiku.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami sudah sampai pada akhir ibadah dan kami sudah diberkati oleh-Mu Tuhan. Ajari kami untuk selalu setia, menghargai, menghormati atas setiap firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang menjadi kehidupan utama kami, untuk kami tetap terus maju, melangkah, menjalani kehidupan kami dengan penuh kemenangan dan menerima janji firman-Mu. Kami sudah memberi Tuhan persembahan ekstra kolekte. Kiranya Engkau Allah syukur pancaran berkat dalam hidup kami, akan mengembalikan berkat-berkat baru dengan berkat jasmani dan berkat rohani dalam segala keperluan kebutuhan kami. Kami percaya Engkau menjadi Allah Jehovah Jireh bagi kami, yang selalu menyediakan dan mencukupi di dalam segala perkara menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati berkat jasmani lewat makanan dan minuman. Engkau terlebih dahulu menyucikan dengan kuasa firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami boleh peroleh dan kami boleh pakai untuk melayani Engkau. Bahkan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakannya. Asal usul berkat yang ada diberkati Tuhan. Sidang jemaat-Mu, simpatisan yang ada, yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan juga Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur demi nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tidak ada laporan, tidak ada pengumuman. Ya, pengumuman seperti biasa, program-program ibadah mingguan. Nanti selanjutnya kami akan dikabar. Kalau ada pelayanan-pelayanan tertentu, nanti kami sampaikan di dalam via WhatsApp ya, di grup. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap positif dan tetap andalkan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Mari di penata layan kita berdoa.